Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Seminar Proposal, Sekretaris Seminar Proposal, Tim Pembimbing Seminar Proposal, dan Tim Penguji Seminar Proposal. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Febriani dengan NIM N1D1200065. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Eksistensi Perempuan dalam Novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Qudus. Terdapat bab 1 yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting keberadaannya. Setiap manusia tentunya membutuhkan alat komunikasi yang berupa bahasa guna sebagai interaksi dan alat bertutur dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran bahasa di tengah-tengah masyarakat sangat berguna sebagai alat penghubung antar anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Badudu dalam Nurbiana tahun 2005 halaman 8 menjelaskan bahwa bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antar anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer atau manasuka digunakan dalam masyarakat dalam rangka untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Berbahasa berarti menggunakan bahasa berdasarkan pengetahuan tentang adat atau sopan santun. Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dalam berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Menurut Darjo Wijojo tahun 2005 halaman 16. Kehadiran bahasa di tengah masyarakat yang semakin maju ini berfungsi sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat. Karena tidak akan pernah mungkin kita dapatkan berkomunikasi tanpa bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi dapat dipergunakan masyarakat tutur untuk menyampaikan pesan, informasi, maksud, atau amanat kepada orang lain, baik itu dengan menggunakan saluran lisan atau tertulis, langsung maupun tak langsung. Kegiatan komunikasi terjadi karena adanya keinginan dari pembicara untuk menyampaikan pesan kepada pendengar. Novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Qudus mengisahkan tentang ambisi seorang wanita terhadap karirnya hingga melupakan jati dirinya bahwa ia adalah seorang perempuan yang sejatinya mengutamakan kepentingan lebih baik dalam rumah daripada terobsesi dengan karir politiknya. Ia berpendirian sangat teguh terhadap konsekuensi sejak ia masih muda saat menjadi mahasiswa S1. Wanita yang sangat koleris ini sudah merencanakan tujuan hidupnya dengan matang. Namun sayangnya ia selalu mengesampingkan kebutuhan keperempuanannya sehingga ia terkesan tidak penting baginya. Termasuk jatuh cinta pada lelaki yang menikahinya. Baginya politik adalah nomor satu. Ia menginginkan pernikahan jika hanya mencoreng kecitraannya sebagai pemimpin negara. 2. Rumusan masalah terhadap latar belakang di atas, yaitu bagaimana eksistensi perempuan pada novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Qudus. Ketiga, tujuan penelitian mendeskripsikan eksistensi perempuan pada novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Qudus. 4. Manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, untuk mengembangkan ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia khususnya dalam bidang bahasa. Yang kedua, mampu memberikan pandangan pemikiran berupa konsep atau teori di bidang bahasa khususnya mengenai kajian bahasa terhadap novel-novel Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti. Yang kedua, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang permasalahan dan sebagai bahan kajian terhadap masalah ketidakadilan gender perempuan dalam karya sastra Indonesia. Yang kelima, definisi operasional.
untuk memperoleh kesamaan persepsi dan mempermudah pemahaman tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesetaraan adalah kesamaan atau satu tara. Yang kedua, perempuan adalah manusia yang mempunyai vagina, yang mengalami menstruasi, akan hamil dan melahirkan anak dan menyusui. Wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2007 halaman 852. Perempuan juga disebut sebagai manusia yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok menurut Labib tahun 2006 halaman 110. Ketiga, laki-laki adalah seseorang yang ketika sudah dewasa akan mempunyai jakun dan akan mempunyai kumis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2007 halaman 945. Yang keempat, novel. Novel adalah sebuah cerita tentang suatu pencarian yang terdegradasi akan nilai-nilai yang otentik yang dilakukan oleh seorang hero yang problematik dalam sebuah dunia yang juga terdegradasi menurut Goldman dalam Faruk 2012 halaman 90. Yang kedua ada bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian relevan. Penelitian mengenai eksistensi perempuan sudah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian relevan yang dengan penelitian ini antara lain, yang pertama, penelitian dilakukan oleh Pratiwi tahun 2016 berbentuk skripsi dengan judul Eksistensi Perempuan dalam Novel Tanah Tabu karya Anindita S. Tiaf. Berdasarkan feminisme eksistensi Simone de Beauvoir, hasil penelitian menemukan bahwa bentuk yang dialami perempuan posisinya selalu dipandang tidak absolut. Ada 3 bentuk marginalisasi sebagai authors. Yang pertama, perbedaan pandangan posisi perempuan dan laki-laki yang menunjukkan bagaimana perempuan itu dimarginalkan dari segi pekerjaan. Yang kedua, kekerasan perempuan dari segi pelayanan dalam perkawinan. Dan yang ketiga, pelecehan seksual yang dialami perempuan. Ketiga hal tersebut menunjukkan bagaimana perempuan benar-benar dimarginalkan dan dipandang sebagai mata. Perempuan tidak punya hak atas dirinya, dimarginalkan oleh tradisi sukunya, pasrah menerima kekerasan yang membuat dirinya semakin tak berdaya. Bentuk perlawanan sebagai wujud eksistensi tokoh utama menunjukkan hal yang dialami tokoh utama wanita yakni Mabel yang berhubungan dengan orang lain serta lingkungannya yang menunjukkan dan menguatkan keberadaannya sebagai seorang wanita. Persamaan dalam penelitian dilakukan oleh Pratiwi tahun 2016 dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membicarakan tentang perempuan dalam novel yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama, yaitu metode kualitatif interpretatif. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi tahun 2016 dengan penelitian adalah pada judul novel yang berbeda dan teori yang digunakan. Pratiwi tahun 2016 menggunakan novel yang berjudul Tanah Tabu karya Anindita S. Tiaf menggunakan teori feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir. Sedangkan peneliti menggunakan novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Qudus dengan menggunakan teori feminisme eksistensialis. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rapi tahun 2017 berbentuk skripsi dengan judul Kajian Feminisme Marxis dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Qudus. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan ini mengisahkan tentang pergulatan tokoh utama seorang perempuan yang menentang kebiasaan tradisi dan lingkungan sekitarnya. Dalam penelitian ini menyajikan bentuk feminisme Marxis, yaitu keinginan sang tokoh perempuan yang ingin berkarir seluas-luasnya, tingkah laku para tokoh serta percakapan antar tokoh yang ada di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat menjadi panduan hidup pembaca sehari-hari. Analisis bentuk feminisme Marxis dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Qudus hanya memfokuskan pada 3 aspek, yaitu aspek politik, aspek sosial, dan aspek pendidikan. Sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaimana memperjuangkan segala bentuk-bentuk perlawanan dalam mewujudkan eksistensinya.
Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori feminisme eksisten. Kemudian ada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Artinya, penelitian terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian jenis ini pada umumnya hanya melibatkan satu variabel saja yang cenderung bersifat eksploratif. Kemudian yang kedua ada data dan sumber data. Yang pertama ada data. Data penelitian adalah data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan kualitas atau mutu dari objek yang ada berupa keadaan, proses, kejadian atau peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Data dalam penelitian ini berupa eksistensi perempuan yang terdapat dalam teks novel yang berjudul Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Qudus. Yang kedua, sumber data. Menurut Surah Hamad tahun 2008 halaman 134, berdasarkan sifatnya sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Data primer diperoleh dari novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan. Data primer yang dimaksud adalah judul novel, pengarang judul novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan, pengarang Ihsan Abdul Qudus, penerbit Alfabet, kota terbit Jakarta, tahun terbit 2012, jumlah halaman 221, jenis buku novel, cetakan kedua, ISBN 9786029193169. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku lain yang relevan. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam peneliti karena tujuan utama dari penelitian ini sendiri adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Yang pertama ada telaah isi. Yang keempat ada teknik analisis data. Menurut Ardana dalam Moleok tahun 2011 halaman 103, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Analisis data bertujuan menyusun data dengan cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Teknik analisis data yang digunakan penulis untuk menganalisis tentang eksistensi perempuan yang terkandung dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Qudus, yaitu menggunakan metode deskriptif, kualitatif, interpretatif. Di dalam menganalisis data, seorang peneliti dituntut menggunakan metode yang tepat, sebab dalam ketepatan metode yang digunakan, segala yang diteliti akan mudah dipecahkan. Dengan demikian, di dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana eksistensi perempuan yang terkandung dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Qudus. Pada tahap ini langsung mengidentifikasi data, klarifikasi data, dan interpretasi data akan didasarkan pada pengorganisasian diperoleh dari analisis data. Kemudian dilakukan intelektual terhadap simpulan yang diperoleh dari analisis data. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi data. Identifikasi data adalah proses pemahaman terhadap hasil penelitian. Hasil identifikasi data dalam penelitian ini adalah usaha untuk menemukan pikiran dan perasaan. Menurut Septianingsih dalam Zuldafrial tahun 2013 halaman 16. Pada langkah ini yang diperoleh yaitu dicatat dalam uraian terperinci dari data-data yang sudah dicatat tersebut. Kemudian dilakukan penyederhanaan data. Yang kedua ada klarifikasi data. Klarifikasi data merupakan pengelompokan atau menyelaraskan dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar. Maka penelitian ini dapat mengklasifikasi atau mengelompokkan apa saja tentang eksistensi perempuan yang terkandung dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Qudus. Yang ketiga ada interpretasi data. Setelah data diidentifikasi, kemudian dilakukan interpretasi data. Interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Moleok tahun 2011 halaman 151.
Data mengenai tentang eksistensi perempuan yang terkandung dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Qudus ditafsirkan, dikaji atau diinterpretasikan berdasarkan masalah yang ditetapkan. Itulah tadi seminar proposal saya. Saya kembalikan kepada ketua panitia seminar proposal.